tanggal 28 Juli 2024. Bapak yang saya hormati, lampunya ya silau. Bulan ini masih masuk tahun awal Hijriah. Bulan awal Hijriah, bulan Islam. Bulan Islam. Karena masih tanggal 22 Muharram. Apa yang kita ambil pelajaran ketika memasuki tahun baru Hijriah atau tahun baru Islam? Atau sebelum kita mengevaluasi diri, saya ingin sampaikan bahwa tahun baru Islam itu tidak ditandai dengan kelahiran Rasulullah. Tahun baru Islam tidak ditandai dengan turunnya wahyu, apa saja wahyunya kepada Rasulullah. Misalnya apa dengan diawali wajibnya sholat, maka di situ dihitung tahun baru Hijriah? Tidak. Atau awal puasa? Tidak. Tetapi disepakati rapat yang dipimpin oleh sahabat Umar bahwa tahun baru Hijriah atau tahun baru Islam itu ditandai dengan hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Nah, ini lebih baik lagi ya. Iya. Ya, ini namanya perubahan. Perubahan itu namanya hijrah. Nah, ini hijrah. Hijrah itu perubahan. Perubahan. Ya, itu namanya hijrah. Hijrah ya kayak gini, harus ada perubahan. Tidak boleh stagnasi, tidak boleh stagnan. Tidak boleh berhenti, tapi harus ada perubahan. Kenapa dimulai dari hijrahnya Rasulullah? Karena itu adalah tonggak permulaan perubahan dari Mekah ke Madinah, dan itu tonggak awal semangat para sahabat untuk membangun peradaban di kota Madinah. Yang kita ambil dari hijrah ini adalah ketika setiap tahun kita memperingati tahun baru bertambah dari 1443 menjadi 44, menjadi 45, dan sekarang 46. Pertanyaan mendasar saya kepada kita adalah, setiap bertambah jumlah tahunnya ini, apakah dengan sendirinya bertambah pula umur kita atau berkurang umur kita? Bertambah atau berkurang? Bertambah atau berkurang? Berkurang. Jawabannya harus tegas, berkurang. Satu sisi kita bersyukur bisa menghirup hawa baru, tahun baru Hijriah, tapi satu sisi kita mengevaluasi, kita muhasabah bahwa begitu memperingati dan begitu memasuki tahun baru Hijriah atau tahun baru Islam, maka hakikatnya umur kita berkurang. Berkurang berapa? Berkurang 1 tahun. Berapa umur kita? Kita tidak ada yang tahu umur kita. Pastinya berapa? Tetapi dikasih bocoran oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya Nabi Muhammad SAW. Sabda beliau, a'maru ummati ma baina sittina ila sab'in. Kata Nabi, umur umatku ini rata-rata antara 60 sampai 70 tahun. Oh Pak, tetangga saya, kakek saya lebih dari 70 tahun kok. Hadis Nabi itu bohong. Tidak. Wa qalilun man yajuzu dzalik. Hanya sedikit yang bisa melampaui 70 tahun. Alhamdulillah. Tapi Bapak, di dalam surah Yasin Allah menerangkan untuk kita, ya waktu ahaduhum la yu'amaru alfasanah. Sesungguhnya masing-masing kita itu pengen diberi umur oleh Allah alfasanah. Berapa itu? 1000 tahun.
Pengennya semua kan begitu. Pengennya itu, ya Allah, jangan keburu-buru diberi sakit atau mati sebelum melihat anak-anaknya nikah semuanya. Begitu dipanjangkan umur oleh Allah, doanya ganti lagi. Ya Allah, saya pengen lihat cucu pertama dulu, jangan mati. Sudah melihat, ya Allah, dari anak kedua saya belum lihat anak, terus begitu kan. Kata Allah dalam surat Yasin tadi itu, setelah Allah menerangkan ya waddu ahadumul wafa'ah wa ma huwa bimuzahzihi min adzabi ayu ammar. Ketika umur kita dipanjangkan oleh Allah, maka jangan lupa sesungguhnya Allah juga tidak akan menghindarkan dosa-dosa kita nanti untuk mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan oleh Allah, wa man nu'ammirhu nunakkishu, apa surat Yasin? Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi. Kata Allah, siapa yang dipanjangkan umurnya oleh Allah lebih dari 70 tahun, nunakkishu fil khalq, oleh Allah dijadikan tubuhnya menjadi mulai rentah, menjadi lemah. Makanya kalau kita umur 70 tahun ke atas itu kan Pak, yang sudah mengalami ada di sini, 70 tahun ada? Enggak ada? Oh, hebat sekali, masih muda semua berarti ya. Yang 70 tahun ke atas itu rata-rata Bapak sekalian penyakitnya gantian. Setelah diobati darah tinggi, kolesterol diobati bolak-balik, baik medis maupun herbal, tahu-tahu pindah menjadi apa? Menjadi lututnya. Nah, lututnya kurang obat, kurang air, kurang oli. Olinya diperbaiki, pakai macam-macam, tahu-tahu jantungnya diperbaiki, paru-parunya. Itu memang sudah ditakdirkan oleh Allah. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq. Siapa yang dipanjangkan oleh Allah, maka nanti akan dibuat lemah beberapa anggota tubuhnya. Bapak Ibu yang saya hormati, maka ketika pergantian tahun seperti ini, masih ada waktu 8 hari untuk tahun baru kita Muharram. Sekarang tanggal 22. Apa yang kita lakukan? Hampir semua ustadz, semua kiai, semua tokoh agama menganjurkan kita untuk muhasabah, untuk introspeksi diri, untuk melihat masa lalu kita. Dan ini memang sesuai dengan perintah Allah di dalam surat Al-Hasyr ayat 21. Apa perintah Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Bapak Ibu, kita yang pernah belajar tafsir, kita yang pernah mendengarkan tafsir Al-Quran, maka ayat ini sungguh spesial bagi kita. Apa spesialnya? Allah tidak pernah menyampaikan dalam ayat Al-Quran, dalam satu ayat ada 2 kata yang diulangi oleh Allah. Dalam surat Al-Hasyr ini apa yang diulangi oleh Allah? Kata-kata ittaqullah. Di antara kata-kata ittaqullah yang depan dan belakang, di tengah-tengahnya ada ayat Allah, wa tanzur nafsum ma qaddamat lighadin. Saya bacakan lagi ayatnya secara sempurna. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Yang pertama, ittaqullah yang pertama. Wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Ittaqullah yang kedua. Innallaha khabirum bima ta'malun. Artinya ittaqullah adalah takwalah kalian kepada Allah. Ini pertama dan kedua sama. Di tengah-tengahnya ada ayat wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan hendaknya masing-masing kita
mengintrospeksi jiwa diri kita. Lighadin itu bahasa Arab. Ghad itu kalau bahasa Arab umumnya adalah hari esok. Tetapi ahli tafsir yang saya katakan tadi itu menafsirkan bahwa lighadin untuk hari esok itu bukan hari besok, hari Minggu sekarang, besok Senin, tidak begitu. Hari esok itu bukan minggu depan, bulan depan, tahun depan, tidak. Ulama ahli tafsir menyatakan bahwa agar kita introspeksi untuk siap-siap hari besok, itu maksudnya hari besok, hari akhirat, hari kiamat. Itu dengan kata-kata Allah memakai kata-kata lighadin untuk hari esok. Ghad itu esok, amsi belakang kemarin, al-an sekarang, al-yaum hari ini, amsi kemarin, ghadan itu hari esok. Tetapi khusus untuk ayat ini Allah memakai kata-kata ghadan, besok itu adalah untuk hari kiamat. Kenapa sampai diingatkan oleh Allah untuk hari kiamat, dan kenapa kok evaluasinya diapit, diselingi oleh kata-kata ittaqullah? Itu artinya, kata ahli tafsir Al-Quran, bahwa mengevaluasi diri, bahwa muhasabah setiap tahun itu ukurannya ittaqullah, takwa kepada Allah. Ukurannya bukan posisi derajat tingkat kita, ukurannya bukan ekonomi, ukurannya bukan rumah kita, ukurannya bukan kepandaian kita, ukurannya bukan bagaimana rayaan dunia kita, tetapi ukurannya adalah ittaqullah, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang nanya lagi begini, Pak, ukuran takwa itu apa? Ukuran takwa itu memang sangat universal. Ukuran takwa adalah ketakwaan kita, ketaatan kita terhadap perintah Allah, dan sejauh mana kita menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu secara umum. Tetapi secara spesifik, Bapak Ibu yang saya hormati, ukuran takwa kepada Allah itu adalah setiap tahun tambah tidak pendekatan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi begini, ibadah-ibadah sunnah yang diberikan oleh agama kita untuk kita, ibadah-ibadah sunnah yang dianjurkan oleh Islam kepada kita, itu seperti menu di depan kita. Maka silahkan kita mencicipi minum menu itu, dan jangan stagnas, jangan sampai stagnan, mandek, menunya itu terus. Bagaimana caranya? Begini, kalau tahun 1945 kemarin kita sudah biasa sholat qobliyah ba'diyah, apakah tahun baru hijriah yang ini ada penambahan tidak sunnah kita? Kalau dari 10 tahun yang lalu itu terus gak ada penambahannya, qobliyah ba'diyahnya sudah, tapi nggak pernah pakai siwak misalnya. Loh, siwak ini kan penting loh, Pak. Laula an syaqala ummati la amartu bisiwak. Kalau saya nggak menduga keberatan umatku, maka akan saya perintahkan siwak ini. Ini saking disunahkannya oleh Rasulullah, oleh Nabi. Sudah tambah apa belum? Oh sudah, Pak. Begitu sudah tambah lagi. Pertanyaan kita, apakah kita sudah niat setiap malam untuk sholat witir? Oh belum. Masya Allah, witir itu banyak pahalanya, Pak. Banyak sekali. Jangan sampai, mohon maaf, sebagian kita itu sholat witir kalau puasa saja, karena memang ada imamnya begitu. Begitu nggak puasa, nggak witir sama sekali. Nah, apakah sudah nambah tahajud atau belum? Ada yang bilang gini, iya Pak, alhamdulillah saya ini tahajud karena memang sedang banyak hajat kepada Allah. Jadi saya sholat tahajud, saya sholat hajat, sholat witir, saya sudah seminggu ini rajin. Loh, Pak, yang kita kagumi dalam ibadah kepada Allah bukan banyaknya kuantitatifnya. Jangan ibadah kita itu karena ada sesuatu,
karena ada keinginan, karena hajat kita banyak. Kalau niat kita atau hajat kita banyak kemudian dibuntuti dengan ibadah banyak, maka begitu nggak ada hajat secara lahiriah kepada Allah, kita tidak ibadah. Yang dikatakan hebat di mata Allah, yang dikatakan istimewa di mata Allah adalah bukan orang yang ibadahnya banyak, bukan orang yang baca Qur'annya banyak, bukan orang yang tahajudnya banyak, tetapi orang yang istiqomah beribadah kepada Allah. Itu yang dikagumi oleh kita, dikagumi oleh Allah. Dia tidak pernah banyak tahajudnya misalnya, tetapi setiap malam 4 rakaat dia jalankan. Mungkin kita nggak banyak baca Qur'annya, tetapi setiap hari 1 lembar ditambah dengan Waqiah, Tabarok, dan Yasin. Mungkin nggak banyak bertasbihnya, tapi kemana-mana dia bawa tasbih, di sakunya bukan hanya HP, tapi ada tasbih, dan dia mewajibkan dirinya misalnya 3.000 baca tasbih, 3.000 baca selawat. Itu yang disenangi oleh Allah. Bukan ibadah kita ini sering ada motif dunia. Kalau pengen nyari kerjaan yang bagus, kalau pengen rezeki banyak, kalau pengen anaknya cepat dapat jodoh, itu baca Quran nggak habis-habis biasanya dari kita. Doa dari kiai mana saja, ustadz mana saja, itu dicari di lemari, di buku-buku. Saya dulu pernah dapat kiai dari Banten, saya baca sekarang, dari Kudus, dari Jawa Timur, dibaca semua orang, karena ada hajat. Tetapi kalau karena hajat itu kemudian kita baca, hajatnya dikabulkan oleh Allah, ibadah selesai sampai itu. Ibadah selesai. Sementara tidak apa-apa, tapi tidak boleh mandek di situ. Tidak boleh wakaf di situ. Tapi niat kita harus kita naikkan bahwa ibadah kita inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Mau rezekinya gampang, mau seret, mau jadi sopir terus maupun menjadi pejabat, ya, mau ngontrak maupun punya rumah, ibadah itu nomor pertama. Ukurannya apa? Ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Muhasabah itu ukurannya frekuensi ibadah kita bertambah apa tidak setiap tahun. Bertambah apa tidak setiap. Jangan itu terus. Jadi menu-menu yang diberikan oleh Allah kita cobain. Tapi jangan menu lama dihilangkan. Waduh, kalau saya tahajud Pak, misalnya, kalau saya witir Pak, ya sudah, subuhnya hilang. Ah ini nggak bener ini Pak. Subuh itu yang wajib. Jangan sampai kemudian sunnahnya dilakukan, wajibnya dihilangkan. Itu berdosa yang seperti itu juga. Jangan juga seperti itu. Pak, kalau saya tidak tidur pagi habis subuh Pak, ya sudah Pak, duha saya hilang. Jangan juga seperti itu. Tetap habis subuh jangan tidur, duhanya tetap jalankan. Kata Nabi itu Bapak sekalian, siapa yang pengen rezekinya lancar, jangan tidur habis subuh. Ini penyakit kita, terutama anak muda. Kasih tahu anak-anak kita Pak, ini berat memang. Habis subuh itu ya paling enak tidur kan begitu. Padahal tidak. Subuh itu akan menentukan kita hari itu akan sukses atau tidak. Urusan kita itu habis subuh kita. Kalau habis subuh kita baik-baik baca Quran, wirid, doa sampai terbitnya matahari, maka insya Allah hari itu sukses urusan kita. Tapi kalau habis subuh tidur lagi, yurisul faqra, maka akan menjadi fakir kita pelan-pelan nanti itu. Fakir itu tidak mesti rezeki Pak. Mungkin fakir ketenangan, mungkin fakir koleha, mungkin fakir sinergitas, mungkin fakir ilmu dan yang lain-lain. Karena sesungguhnya Allah itu akan melihat hari kita itu ketika subuhnya itu. Begitu juga malaikat. Jadi kalau subuh seperti ini Pak, itu pergantian malaikat malam dan malaikat siang. Satpamnya Allah di dunia ini gantiannya waktu subuh ini.
waktu subuh ini. Waktu subuh ini malaikat yang dari bumi ke langit, yang langit turun ke bumi. Itu ketika papasan, itu doanya, ya Allah, kata yang dari langit mau ke bumi, i'ti mungfikon khalafan, orang yang hari ini sedekah ya Allah, berikan ganti mereka. Itu doanya malaikat yang mau naik, yang mau istirahat lah gitu ya. Ya lah, Allahumma i'ti yang pelit talafan, orang yang pelit ya Allah, bakhilan talafan, ya Allah orang yang pelit hari ini berikan kerusakan. Itu doanya malaikat. Jadi doanya malaikat itu ternyata tidak berhubungan dengan ibadah yang lain-lain nih, berhubungan dengan infak. Malaikat yang satu mendoakan, ya Allah hari ini orang yang sedekah berikan pengganti lebih baik. Yang satu lagi, ya Allah hari ini orang yang pelit berikan dia kerugian. Itu doanya Pak, doanya malaikat subuh gitu. Makanya banyak ulama menganjurkan setiap hari sedekahlah kita, terutama waktu subuh, nanti biar kecipratan doanya malaikat tadi itu. Baik, kembali lagi ke topik. Evaluasi ukurannya adalah ibadah. Ibadah sunnah itu ibarat menu-menu yang diberikan oleh Allah, dan bila kita cicipi satu-satu sampai nanti semua kita menjalankan ibadah sunnah itu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah saya katakan bahwa hidup di dunia ini 60 sampai 70 tahun. Kata Allah di Ghadin, untuk siap-siap hidup kita nanti di akhirat. Siapa yang tahu hidup di akhirat itu berapa tahun? Ya, selamanya. Itu benar, selamanya itu benar. Ukuran selamanya itu bisa digambarkan dengan dunia ini. Misalnya selamanya betul, tapi di akhirat itu juga ada perputaran Pak. Ada pagi, siang dan sore. Nah, berapa kalau dihitung dengan hitungan di dunia? Pernah disampaikan? Pernah mendengarkan? Itu ada dalam Al-Quran. Berapa umur di akhirat itu? Masa di akhirat itu kata Allah, wa inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Artinya, wa inna yauman, satu hari nanti di akhirat itu Bapak sekalian, ka'alfi sanatin, seperti 1000 tahun mimma ta'uddun yang kamu hitung di dunia. Saya ulang lagi, satu hari di akhirat, wa inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin, seperti 1000 tahun kita hidup di dunia. Padahal hidup di dunia tadi sudah saya sampaikan berapa tahun? 60 sampai 70 tahun. Kita ikuti Nabi aja. Kata Nabi kan, kata Nabi, bukan kata dokter, kata Nabi ini. Ya. Umur kita 70 tahun, taruhlah seperti itu. Nanti di akhirat satu hari sama dengan 1000 tahun di dunia. Maka kalau dihitung pakai komputer, pakai komputeris, pakai matematika, maka andai kita diberi umur 70 tahun, yang ahli ngitung silakan nanti di rumah dihitung lagi. Andai kita umurnya 70 tahun, itu seperti kita nanti hidup di akhirat 1,5 jam saja. Ya Allah, saya ulang lagi. Andai kita diberi umur 70 tahun, yang oleh Allah tadi saya katakan, wa man nu'ammirhu nunaqqishu fil khalqi, umur kita 70 tahun itu sudah pakai tongkat, sakitnya sudah ganti-ganti tadi itu, udah capek mau jalan, itu nanti di akhirat seperti 1,5 jam saja. Berapa? 1,5 jam saja. Makanya
Makanya Bapak sekalian, kita ini hidup di dunia. Dunia itu bahasa Arab, asal kata dana yabnu dunyanan. Apa artinya? Artinya itu ringkes, cepat. Itu dunia. Itu dunia. Dan kita hidup ini sekarang ini adalah fase kedua sesuai dengan keterangan Allah. Jadi kata Allah itu dalam Al-Quran, nanti saya bacakan ayatnya, hidup itu 2 kali, mati 2 kali. Saya ulang lagi, kalau konsep Allah, hidup ini 2 kali, mati itu 2 kali. Mana dalilnya? Saya yakin Bapak yang biasa baca Al-Quran, hafal dalam surat Al-Baqarah itu, Allah nyatakan dalam surat Al-Baqarah, wa kaifa takfuruna billah, bagaimana kalian kafir kepada Allah, enggak percaya Allah, wa kuntum amwatan. Pertama apa? Mati. Fahyakum. Yang kedua terus dihidupkan oleh Allah. Summa yumitukum, dimatikan oleh Allah. Summa yuhyikum, dihidupkan oleh Allah. Summa ilaihi turja'un. Jadi pertama apa? Bareng-bareng. Mati, hidup, mati, hidup. Lagi-lagi yuk. Mati, hidup, mati, hidup. Ini sambil pamer cincin, Pak ya. Cincinnya kok gede banget ini. Ada yang bilang, Pak Ustadz cincinnya gede-gede. Iya. Kalau kita senang apa-apa itu harus dikasih, harus dipakai, Pak. Biar tahu orang kalau kita senang cincin gitu. Siapa tahu ada yang bosen kan begitu. Saya ulang lagi. Ayo. Ini konsep Allah. Ini nanti sama dengan di dalam ayat yang lain. Dalam ayat yang lain, dalam surat yang lain masih Al-Quran, nanti orang-orang di neraka akan teriak pengen balik lagi di dunia. Apa teriaknya mereka? Mereka itu nanti akan teriak begini, wa qalu rabbana amittana sanataini wa ahyaytana sanataini fa'tarafna bi dzunubina fal ila khuruj min sabil. Itu dalam surat Al-Ghafir. Kata Allah, ya Allah, Engkau telah menghidupkan kami 2 kali, Engkau telah matikan kami 2 kali. Fal ila khuruj min sabil. Ada nggak jalan keluar kami dari neraka ini untuk kembali ke dunia? Itu cerita orang-orang di neraka itu. Jadi ada 2 surat, 2 ayat yang menyatakan jelas gamblang kepada kita, hidup berapa kali? 2 kali. Mati berapa kali? 2 kali. Yang pertama, wa kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Bareng-bareng, Pak. Mati, hidup, mati, hidup. Biar nancep di hati kita. Saya pengen lebih keras, lebih tegas. Ini Quran yang menyatakan, bukan saya. Ayo, mati, hidup, mati, hidup. Pertama mati, kedua hidup, ketiga mati, keempat hidup. Kenapa saya ulang-ulang mati hidup, mati hidup? Dan itu adalah konsep Al-Quran. Karena saya ingin tanya kepada Bapak, 1, 2, 3, 4 ini tadi sudah saya jelaskan. 1, 2, 3, 4 ini yang paling pendek, yang paling cepat, yang paling ringkes. Nomor 1 apa nomor 2, nomor 3 apa nomor 4? Hah? Hah? Saya ulang lagi. Mati, hidup, mati, hidup. Yang paling pendek mana? Oh, belum saya terangkan. Bapak pasti belum tahu. Mati yang pertama kapan? Mati yang pertama adalah kita ini sudah ditakdirkan Allah akan jadi manusia. Kita ini sudah ada apa namanya? Nurnya, tetapi belum ada ruhnya. Kita ini sudah ditakdirkan nanti akan ada orang namanya Pak Widodo, nanti ada orang namanya Solihin, nanti ada orang namanya Jokowi, nanti ada orang namanya Mujibul Yumi dan sebagainya. Itu sudah ada takdirnya, Pak. Ada Anies misalnya, oke. Ya, ini.
Ya, sebuah nama aja kok Pak ya, sebuah nama kok itu ya. Sekedar menyebut saja kok. Ada namanya Samlan, ada namanya apa, terserah itu. Itu sudah ada takdirnya. Tapi belum ditiup rohnya. Ketika belum ditiup rohnya, mati apa hidup? Mati apa hidup? Mati. Itu lama antrinya, lama antrinya. Sampai kemudian kita ada dalam perut ibu kita, wa nufikha fihi ruh, ditiup oleh Allah roh kita, dan kemudian kita menjadi hidup, menjadi bergerak dalam apa namanya, dalam perut ibu kita, dalam rahim. Sampai sekarang kita ini masih fase yang pertama Pak, karena kita masih hidup. Bapak hidup apa mati sekarang? Hidup apa ngantuk? Pak Mulongo itu paham apa enggak sebenarnya? Ya, Mulongonya mulongo ngantuk apa enggak ya? Oke, kita sekarang ini masih hidup. Ini fase kedua sekarang ini Pak. Yang pertama kita sebelum ditubuhnya lama ngantri, sekarang fase kedua kita sekarang hidup. Nanti kita akan masuk fase ketiga ketika oleh takbir masjid diumumkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, telah pulang ke rahmatullah si Wildan bin Sapa misalnya dengan tenang dan sebagainya. Mohon maaf kalau ada yang Wildan ya, ini juga asal nyebut aja gitu loh. Masa Anis kan gak enak kalau saya sebut Anis. Nah, ini baru nanti disolati di masjid, dibawa ke kuburan, itu fase berapa itu? 1, 2, ketiga. Lama apa sebentar? Lama Pak. Alam barzah itu lama. Jadi kalau ada bilang kiamat sudah dekat, masih lama. Kok lama apa? Masjid Baitul Fitdah masih banyak yang jamaah. Masih banyak yang ngapalin Quran Pak. Masih banyak wali-wali Allah yang setiap malam tahajud nggak tidur. Masih banyak orang yang 2 hari khatam Quran Pak, masih banyak. Masih banyak orang yang ibadah. Kiamat masih lama, maka di alam kuburan orang masih ngantri lama sekali. Itu fase ketiga. Fase keempat, nanti begitu malaikat yang meniup sangkakala siapa? Malaikat Israfil, kita bangkit dari kubur bersama-sama seluruh dunia, itu namanya yaumul qiyamah. Ketika kita sudah bangkit di hari kiamat, fase keempat itu adalah fase selama-lamanya, hidup yang selama-lamanya, tidak mati lagi. Baik, sudah tergambar tadi itu 1, 2, 3, 4. Pertanyaan saya ulang lagi. Yang paling ringkas, yang paling pendek, yang paling cepat nomor 1, 2, 3, 4. Nomor berapa? 2. Sepakat kita 2. Pasti 2. Pertanyaan berikutnya, yang paling lama dan selama-lamanya nomor berapa? Nomor 4. Padahal kata Nabi, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu tempat bercocok tanam, nanti panennya di akhirat. Jelas itu. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini tempat bercocok tanam dengan ibadah, dengan kebaikan, nanti panennya di akhirat. Dunia yang sebentar, dunia yang 70 tahun, yang sangat sebentar ini, ringkes ini, akan menentukan nasib kita nanti di akhirat selama-lamanya. In khairan fa khairun, apabila perbuatan kita baik balasannya baik, wa in syarran fa syarrun, apabila jelek maka jelek juga balasan kita. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, apa yang kebaikan kita lakukan Allah tahu. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, kejelekan pun nanti akan dibalas oleh Allah dengan kejelekan di sana, dan itu selama-lamanya. Makanya saya bilang tadi itu, saya dihubungi Pak Widodo, walaupun mendadak, saya semangat Pak. Saya semangat untuk kebaikan pokoknya. Jangan disia-siakan sedikit pun niat kita untuk kejelekan. Karena balasannya berat nanti di akhirat. Tetapi begitu ada orang ngajak kebaikan Pak, sekecil apapun, tanggap, respon, harus cepat itu Pak. Itu harus cepat. Nah, ini berat Pak.
Nanti kalau kita biarkan hati kita misalnya diajak musuhan dengan orang lain, diajak ngerasain orang lain, ngomong dengan orang lain akhirnya menjelekkan seseorang, kelihatannya tidak mengefek, tetapi suudzon kita, berburuk sangka kita kepada orang lain, itu juga akan mengefek di akhirat. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Saya kenapa menyampaikan kepada niat, karena sesungguhnya hijrah itu, ini tahun baru hijriah, tahun baru Islam ini ditandai dengan hijrahnya Rasul, dan hadis yang menyatakan soal hijrahnya Nabi itu terangkum dalam hadis Nabi yang ada kaitannya dengan niat. Innamal a'malu bin niat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Bahwa amal kita ini Pak sah dan tidaknya tergantung niat kita. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap seseorang akan mendapatkan apa yang diniatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila rasulih. Siapa yang niatnya ditancapkan karena Allah Rasulnya, maka dia akan mendapatkan balasan dari Allah dan Rasulnya. Tapi faman kanat hijratuhu ila dunya aw imra'atin tusibha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Siapa yang niat hijrahnya hanya untuk mendapatkan dunia atau perempuan, ya sudah akan mendapatkan itu nanti di dunia, di akhirat tidak dapat apa-apa. Bapak sekalian, yang paling pokok adalah menjaga niat. Saya ingin contohkan konkret. Bapak datang ke masjid ini, sama-sama duduknya di masjid, sama-sama sholatnya tadi qobliyah dan wajib subuh jamaah dan sebagainya. Ini masing-masing kita itu pahalanya beda-beda loh. Ada yang minimalis. Minimalisnya apa? Pahalanya yang penting sah sholatnya, yang penting sudah datang ke pengajian, ya, paham nggak paham, yang penting saya duduk. Ya sudah dapat pahala itu. Ada yang saya harus ikut pengajian dan saya dengarkan dengan baik-baik dan saya harus amalkan. Naik lagi ini tingkatannya. Ada lagi yang saya harus jamaah, saya harus ikut pengajian dan saya amalkan, dan begitu duduk di masjid dia sudah masang niat nawaitu i'tikaf fi hadzal masjid. Begitu duduk tadi di awal itu sudah masang niat, saya niat i'tikaf di masjid ini, maka dapat lagi pahalanya i'tikaf dari Allah Subhanahu wa taala. I'tikaf itu Pak, perbuatan yang sangat ringan, sebentar, kecil, tapi pahalanya besar di mata Allah, tapi jarang kita lakukan. Padahal i'tikaf itu kan tidak harus sholat dulu di masjid, ya toh? Wudu, sholat, i'tikaf diem, enggak Pak. Bapak 5 menit saja di masjid duduk, saya nyat i'tikaf di masjid, tabarukan di masjid ini, itu dapat pahala Pak. Dan masjid-masjid yang kita pakai ibadah, apalagi i'tikaf, nanti buminya ini melapor kepada Allah. Ya Allah, saya pernah diduduki si fulan i'tikaf, ya Allah, ringankan dia dan masukkan surganya Allah. Itu lapor bumi yang kita pakai i'tikaf itu. Makanya kalau ibadah, ulama-ulama menyarankan kalau ibadah qobliyah atau ba'diyah selain subuh dan asar, itu sholat sunnahnya itu jangan di tempat kita sholat fardu. Jadi kalau tadi jamaah jadi makmum di sini, ya tak? Ya, qobliyahnya di sana. Nah, kalau sholat duhur, qobliyahnya di sini, duhurnya di sini, nanti bacaan di sini. Nah, untuk apa sesungguhnya Pak? Kok disunahkan pindah tempat itu? Kata ulama-ulama, biar banyak bumi yang dipakai tempat ibadah kita, dan nanti bumi itu banyak melaporkan kepada Allah, menjadi saksi kebaikan kita. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Saya tanya, ini sudah jam 6 lewat 3 menit. Biasanya sampai jam berapa? Suruh itu jam berapa? Ya? 12, suruh jam 12 gimana sih? 6, biar jangan kepanjangan, karena materi ilmu itu juga seperti obat.
Seperti obat itu loh ya, kalau overdosis ya nggak enak, jadi pusing. Apalagi biasanya jam 6, sekarang lebih banyak. Ini nanti pasti dirasani. Yang salah bukan saya, Pak Widodo, orang-orang jamaah. Pak Widodo ngambil ustadz kayak gitu, nggak ngerti tahu ya mana sih. Kasih Pak Widodo, nanti bukan kasihan saya. Habis ini kan saya nggak ketemu kan gitu. Kasih. Jam berapa? Berapa menit lagi? Surutnya berapa? 6? 12. Oke, berarti 12 ya. 7 menit lagi. Jadi apa Bapak sekalian? Amal yang kecil tapi niatnya baik, pas, itu menjadi besar di mata Allah. Tetapi amal banyak, amal berat, amal biayanya banyak, begitu salah menaruh niat, Pak, itu menjadi kecil dan kempes di mata Allah. Kata Imam Ibnu Mubarak, kam min amalin saghirin tukabbiruniyah. Banyak sekali amal-amal kecil menjadi besar di mata Allah karena benar memasang niat. Wa kam min amalin kabirin, banyak sekali amal-amal yang besar tusaghiruniyah, menjadi kempes kecil di mata Allah karena salah memasang niat. Mungkin kelihatannya ini masjid di pinggir jalan. Mungkin kelihatannya karena ini masjid di pinggir jalan, ada ayam misalnya, ya BAB di emper masjid. Bapak tanpa sepengetahuan pengurus masjid misalnya, Bapak tanpa sepengetahuan orang langsung ngambil inisiatif. Ini ayam nggak tahu banget masjid kok ditelai gitu. Terus Bapak ngambil air ngelap yang kena najis biar orang sah wudu sholatnya sudah selap aja. Kelihatannya cuma ngelap najis dari masjid. Atau kelihatannya ini masjidnya bagus-bagus kok, jamaahnya sandalnya berantakan begini natanya. Udahlah, saya masih muda, saya bisanya menata sandal, dibalikkan, ditata, set. Nggak usah lapor pengurus masjid, nggak usah pamer, nggak usah apa-apa, pokoknya ditata saja, set lillahi ta'ala. Pak, atau keran masjid misalnya, keran masjid kok bocor begini ya? Udah, jangan rame-rame. Ada bocor saja ke masjid, langsung bilang gini, jangan-jangan, mana ini pengurus masjid, kerjanya apa? Ini. Tapi tidak begitu. Begitu lihat keran masjid, diem-diem aja lah. Keran masjid berapa sih keran harganya? Ini daripada mubazir ke material, beli keran, manggil tukang, pasang, tukang dikasih uang, pasang, selesai, nggak ada yang tahu. Ini kelihatannya kecil, Pak. Kelihatannya kecil, tetapi niatnya tulus. Allah tahu niat kita, tukabbiruniyah. Amal kecil tapi dibesarkan oleh Allah karena niat kita. Sebaliknya, mohon maaf, ini tidak nyindir, tetapi contoh saja. Ada orang yang setiap 3-4 bulan umroh sama keluarga, umroh terus, setahun 3 kali umroh. Haji nggak ketinggalan. Padahal umroh haji itu kan tenaganya harus kuat, uangnya harus banyak, ya kan? Waktunya apa gitu. Tetapi kalau niatnya salah, Pak, misalnya saya ini umrah terus dan haji ini kan biar dipandang orang pantas lah. Kalau sudah haji umroh itu mimpin tahlil kan pantas. Waduh. Ya, saya nggak enak kalau nggak umroh. Lingkungan saya itu setiap setahun sekali semua teman-teman umroh, masa nggak umroh? Niatnya seperti itu, Pak. Yang nggak enak kalau saya belum haji jadi imam masjid Baitul Fiddah. Makanya saya haji dulu lah biar pantas nanti kalau jadi imam masjid. Niatnya seperti itu, Pak. Kalau niatnya seperti itu, meskipun tenaganya banyak, uangnya harus keluar banyak, waktunya banyak, tapi kata Imam Quraisy, tusaghiruniyah, amalnya berat tapi menjadi kecil karena salah masang niat karena Allah Subhanahu wa taala. Niatul mukmin khairu min amalihi. Kata Nabi, niatnya seorang mukmin itu jauh lebih baik daripada amalnya. Jadi kalau Bapak setiap hari istiqomah tahajud, istiqomah ya, istiqomah itu ya bukan kalau seminggu tahajudnya 2 kali itu nggak istiqomah namanya. Misalnya seminggu tahajudnya sampai 5-6 kali atau malah seminggu full tahajud.
Maka kalau ada orang yang istiqomah tahajud, tahu-tahu beberapa kali dia ketiduran nggak bangun. Tapi istiqomah dia hanya beberapa kali nggak bangun, maka oleh Allah itu ditulis kita orang yang tahajud. Ditulis orang yang tahajud. Bapak setiap minggu, ini pengajiannya setiap minggu ya. Setiap minggu niat untuk datang mengaji.